Kiper andalannya yaitu Maarten Paes mengalami cedera pergelangan tangan. Shin Tae-yong langsung ambil keputusan memanggil Chirus Margono untuk bergabung bersama skuad timnas Indonesia. Apa yang membuat Shin Tae-yong berani ambil keputusan tersebut? Berikut fakta lengkapnya. Semakin membanggakan, timnas Indonesia berada di jajaran negara-negara besar Asia dalam hal skuad termahal. Semakin jauh meninggalkan ASEAN. Apa yang membuat timnas Indonesia bisa melesat sejauh itu? Simak baik-baik video ini. Padahal gacor di klubnya, namun tak dipanggil Shin Tae-yong saat melawan Bahrain dan Cina. Terungkap, ternyata ini 3 alasan Ramadan Sananta tidak diikut sertakan dalam 27 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong jelang laga melawan Bahrain dan Cina. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Kiper andalannya yaitu Maarten Paes mengalami cedera pergelangan tangan. Shin Tae-yong langsung ambil keputusan memanggil Chirus Margono untuk bergabung bersama skuad timnas Indonesia. Apa yang membuat Shin Tae-yong berani ambil keputusan tersebut? Berikut fakta lengkapnya. Pelatih tim nasional Indonesia Shin Tae-yong nggak pakai lama kemungkinan bisa saja memanggil penjaga gawang Chirus Margono untuk menggantikan Maarten Paes yang mengalami cedera. Langkah ini diambil jelang laga krusial menghadapi timnas Bahrain pada matchday ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Maarten Paes yang tampil gemilang dalam 2 laga sebelumnya mengalami cedera dalam sesi latihan terakhir bersama FC Dallas yang membuatnya harus absen dalam pertandingan penting ini. Cedera tersebut dinilai cukup serius sehingga Paes harus menjalani pemulihan beberapa pekan ke depan. Ketidakhadirannya menjadi pukulan bagi timnas Indonesia mengingat performa apiknya yang membantu tim meraih hasil positif di awal kualifikasi. Peran Maarten Paes sangat berpengaruh pada pertahanan timnas Indonesia. Karena sampai saat ini pesaingnya di posisi penjaga gawang tidak ada yang bisa menyamai dirinya. Termasuk kiper Hernando Ari yang justru sering melakukan blunder baik di timnas maupun di klubnya. Maka dari itu sebagai gantinya, fans timnas Indonesia banyak yang berharap Shin Tae-yong memanggil Chirus Margono, kiper muda berdarah Indonesia Amerika yang saat ini bermain di Liga Super Yunani bersama Panathinaikos. Margono yang sebelumnya belum pernah dipanggil oleh Shin Tae-yong diharapkan mampu memberikan kontribusi besar dan menjaga pertahanan tim di bawah mistar gawang. Karena fans timnas Indonesia melihat hanya Chirus Margono lah yang levelnya sebanding dengan Maarten Paes karena sama-sama bermain di luar negeri. Semoga dalam konferensi pers nanti, Shin Tae-yong menyampaikan keyakinannya pada kemampuan Margono. Chirus adalah penjaga gawang muda berbakat. Saya percaya dia siap untuk tantangan ini dan kami yakin dia bisa tampil baik melawan Bahrain. Begitulah kira-kira kata Shin Tae-yong. Pertandingan melawan Bahrain ini akan menjadi ujian berat bagi skuad Garuda. Akan tetapi apabila dengan dipanggilnya Margono, diharapkan Indonesia bisa tetap tampil solid dan meraih poin penting untuk menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Menurut kalian sendiri gimana guys? Siapakah yang layak menggantikan posisi Maarten Paes saat melawan Bahrain nanti? Apakah kalian setuju apabila posisinya diganti oleh Chirus Margono seperti berita di atas tadi? Ataukah kalian punya pendapat sendiri tentang pengganti Maarten Paes di bawah mistar? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Semoga saja pengganti Maarten Paes nanti bisa tampil solid dan kokoh mengawal pertahanan Garuda. Semakin membanggakan, timnas Indonesia berada di jajaran negara-negara besar Asia dalam hal skuad termahal. Semakin jauh meninggalkan ASEAN. Apa yang membuat timnas Indonesia bisa melesat sejauh itu? Simak baik-baik video ini. Timnas Indonesia menjadi skuad termahal ke-8 se-Asia pada pemanggilan pemain Oktober 2024 ini. Timnas Indonesia memang masih menempati peringkat ke-29 di FIFA Ranking per September 2024 dan urutan ke-23 sebagai wakil AFC. Namun peringkat itu berbalik dengan nilai pasar para pemainnya yang cukup tinggi.
Menurut data Transfermarkt, timnas Indonesia menjadi skuad termahal urutan ke-8 di Asia saat ini. Pasukan Sintayong kini memiliki market value ditaksir mencapai 425,26 miliar rupiah. Di atas Indonesia masih ada Arab Saudi pada urutan ke-7 dengan 509,72 miliar rupiah. Pada pemanggilan kali ini, Sintayong memanggil 27 nama pemain untuk laga lawan Bahrain dan Cina demi menjaga lolos dari kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Suntikan besar diperoleh timnas Indonesia dari dua nama yang baru saja resmi menjadi WNI, yakni Mads Hilgers dan Eliano Reijnders. Dua pemain ini sangat berpengaruh pada naiknya market value di skuad timnas Indonesia saat ini. Mads Hilgers, bek potensial berusia 23 tahun yang bermain untuk FC Twente, ditaksir memiliki harga pasaran sebesar 121,67 miliar rupiah. Sedangkan Eliano Reijnders merupakan adik kandung dari Tijjani Reijnders, gelandang AC Milan dan timnas Belanda. Eliano merupakan wingback dari PEC Zwolle yang memiliki market value ditaksir 11,3 miliar rupiah. Timnas Indonesia akan berkumpul pada 6 Oktober mendatang untuk berangkat ke Bahrain. Pemain dari Liga 1 akan berangkat dari Jakarta, sedangkan pemain abroad akan menuju Bahrain langsung dari negara masing-masing. Nantinya PSSI akan mencarter pesawat untuk perjalanan dari Bahrain ke Cina. Langkah ini diambil demi menjaga stamina dan menghindari cedera para pemain karena perjalanan jauh. Sintayong optimistis membawa pulang poin penuh dari lawatan ke Bahrain dan Cina. Tujuan saya adalah untuk mengalahkan Bahrain dan Cina, ujar Sintayong dilansir. Jika kami berhasil mengalahkan dua tim tersebut, kami lebih mudah untuk menembus peringkat ketiga atau keempat. Saya pikir ronde ketiga babak kualifikasi akan menjadi ujian terberat, lanjutnya. Padahal gacor di klubnya, namun tak dipanggil Sintayong saat melawan Bahrain dan Cina. Terungkap, ternyata ini 3 alasan Ramadhan Sananta tidak diikut sertakan dalam 27 pemain yang dipanggil Sintayong jelang laga melawan Bahrain dan Cina. Sintayong telah menetapkan 27 pemain yang bakal membela timnas Indonesia pada laga ketiga dan keempat fase grup putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari daftar pemain tersebut diketahui tak ada nama Ramadhan Sananta. Lantas, apa yang membuat penyerang 21 tahun itu kehilangan tempatnya? Ramadhan Sananta sebelumnya dipanggil Sintayong ke timnas Indonesia saat menghadapi Arab Saudi dan Australia pada laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia September lalu. Meski dipanggil, Ramadhan Sananta tidak mendapatkan menit bermain. Sejauh ini belum diketahui apa dasar tak memanggil penyerang Persis Solo tersebut. Murni keputusan Sintayong. Keputusan tak memanggil Ramadhan Sananta murni keputusan Sintayong. Itu sebagaimana disampaikan Sumarji selaku Ketua Badan Tim Nasional (BTN). Untuk Ramadhan Sananta itu sudah menjadi pilihan dari Coach Sintayong. Coach Sintayong ini kan juga pantau Liga 1 2024/2025. Jadi dia bisa memilih mana pemain yang bisa membela timnas Indonesia, ungkap Sumarji. 3. Kurang greget. Ramadhan Sananta merupakan salah satu pemain andalan Persis Solo. Itu bukan sebuah isapan jempol belaka sebab ia selalu tampil dalam 7 pertandingan di Liga 1 musim 2024/2025. Hanya saja, ketajamannya di depan gawang lawan masih dinilai kurang oleh Sintayong yang memantau pertandingan Liga 1. Sebab pemain yang memiliki nilai pasar 4,7 miliar rupiah tersebut baru mencetak 1 gol. Tapi selama ditangani Sintayong di timnas Indonesia, Ramadhan Sananta tercatat sudah membukukan 8 gol dalam 21 pertandingan. Dengan rincian timnas senior 5 dan timnas Indonesia U23. Semakin dipercaya, striker timnas Indonesia yaitu Ragnar Oratmangun kembali diberi menit bermain oleh klubnya. Suatu hal yang membanggakan. Apa dampaknya bagi timnas Indonesia ke depannya? Simak baik-baik.
Winger timnas Indonesia Radnar Oratmangoen kembali mendapatkan kepercayaan dari pelatihnya untuk tampil saat FC Vedender menjamu Anderlecht di pekan ke-9 Belgian Pro League, Minggu 28 September 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Namun Dender kembali belum meraih kemenangan saat Radnar tampil, di mana kali ini kedua tim berbagi poin setelah bermain imbang 1-1. Sebelum laga ini, Radnar Oratmangoen mendapatkan debutnya bersama Dender ketika kalah telak 0 hingga 4 dari Gen pada pekan lalu. Saat itu Radnar Oratmangoen bermain sebagai pemain pengganti. Skema yang sama juga didapatkan Radnar Oratmangoen saat Dender menjamu Anderlecht pada pekan ke-9. Radnar Oratmangoen masuk lapangan pada menit ke-59 untuk menggantikan Roman Kveth, di mana saat itu kedudukan sudah imbang 1-1. Dender sempat tertinggal lebih dulu setelah Anderlecht mencetak gol pada menit ke-28 lewat Samuel Edozie. Kemudian tim tuan rumah menyamakan kedudukan pada awal babak kedua, tepatnya pada menit ke-52 lewat Aurelien Schneider. Sayangnya dalam 31 menit permainan hingga laga berakhir, Radnar Oratmangoen tidak berhasil membantu Dender membalikan keadaan. Skor imbang 1-1 bertahan hingga laga berakhir. Laga kontra Anderlecht merupakan yang kedua kali bagi Radnar Oratmangoen bermain bersama Dender di Belgian Pro League musim ini. Sebelumnya, Radnar Oratmangoen mendapatkan kesempatan untuk memainkan debutnya saat menghadapi Genk pada 22 September 2024. Saat itu Radnar juga mendapatkan kesempatan bermain selama 31 menit sebagai pemain pengganti. Namun hasil yang dialami Dender pada saat itu lebih buruk. Mereka harus menyerah 4 gol tanpa balas di markas Genk. Patut dinantikan kapan Radnar Oratmangoen akan mendapatkan kepercayaan menjadi starter di klub Belgia yang dimiliki oleh pengusaha asal Indonesia si Harsitorus itu. Yes, timnas Indonesia bisa saja untung besar. Jelang laga matchday ketiga kualifikasi Piala Dunia babak ketiga, timnas Bahrain sudah mengumumkan skuadnya. Pemain andalannya dipastikan absen. Hal ini akan berpengaruh terhadap timnas Indonesia. Berikut penjelasannya. Bahrain langsung bergerak cepat jelang menghadapi laga ketiga ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia lawan timnas Indonesia. Bahrain akan menghadapi timnas Indonesia di Bahrain National Stadium, Rifah, Kamis 10 Oktober 2024. Selain timnas Indonesia, Bahrain akan menghadapi Arab Saudi pada 15 Oktober 2024 mendatang. Dragan Talajic langsung serius menghadapi laga tersebut. Bahrain langsung mengumumkan skuad sementara untuk jumpa timnas Indonesia. Pelatih berusia 59 tahun tersebut memanggil 29 nama untuk laga lawan timnas Indonesia dan Arab Saudi. Pengumuman tersebut disampaikan di akun media sosial resmi timnas Bahrain. Daftar awal skuad The Reds untuk menghadapi timnas Indonesia dan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, tulis pernyataan resmi akun Twitter timnas Bahrain. Yang menarik adalah tidak ada nama ex-striker Persija Jakarta, Abdullah Yusuf Helal. Belum diketahui pasti mengapa nama ex-Persija ini tidak dipanggil oleh Dragan Talajic. Pasalnya Yusuf sedang menggila bersama klubnya di Liga Republik Česká Bohemian 1905. Bersama Bohemian dia berhasil tampil 8 kali sebagai starter. Bersama Bohemian 1905, dia berhasil mencetak 3 gol dan 1 assist. Seperti yang diketahui, striker bertinggi 194 cm itu juga pernah bergabung dengan Persija Jakarta. Momen tersebut terjadi pada Liga 1 musim 2022/2023. Saat itu dirinya jadi gelombang perekrutan pemain asing awal Thomas Doll yang melatih Persija Jakarta pada musim tersebut. Sayang kebersamaannya hanya bertahan semusim. Abdullah Yusuf Helal sempat tampil gemilang usai mencetak 9 gol dan 1 assist bersama Persija pada musim itu. Namun dirinya harus menjalani operasi batu ginjal yang membuatnya harus mengakhiri musim lebih cepat. Dirinya hanya bertahan selama semusim di Liga 1 Indonesia.